Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 teori grup dari kelas 4C akan membahas tentang bahan ajar atau teori grup dari modul Pak Rafiq sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, perkenalkan dulu ada saya, Muhammad Iksan Juniantika, rekan saya ada Cindy Tia Fitri, dan ada Fadia Isnaini, dan yang terakhir ada Christian. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Yang pertama akan dibahas oleh Christian. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada teorema 7. Di sini siklik A ke atas dulu. Teorema 7 tadi. Di sini ada teorema 7, siklik dengan generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan siklik dengan generator A didefinisikan dengan A pangkat N, dengan N merupakan elemen dari bilangan bulat. Sedemikian sehingga siklik dengan generator A kurang dari G. Di sini akan dilakukan pembuktian. Pembuktian yang pertama akan dibuktikan bahwa siklik dengan generator A bukan merupakan himpunan kosong. Kita perhatikan bahwa A elemen dari G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu dari elemen siklik dengan generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, siklik dengan generator A bukan merupakan himpunan kosong. Yang pembuktian yang kedua akan dibuktikan bahwa siklik dengan generator A merupakan subgrup dari G. Kita bisa ambil sembarang A pangkat P, A pangkat Q, elemen dari siklik dengan generator A, dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, jika untuk setiap A, B elemen dari H, dengan AB pangkat min 1 elemen dari H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P, A pangkat min 1 sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K elemen dari siklik dengan generator A. Misalkan P min Q itu sama dengan K untuk suatu K elemen dari bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti bahwa siklik dengan generator A kurang dari G. Subgrup siklik dengan generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A apabila G sama dengan siklik dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada contoh pertama. Di sini diberikan U10 sama dengan 1,3,7,9 dengan operasi perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian modulo 10. Di sini bisa diperhatikan pada tabel Cayley berikut. Tabel Cayley berikut menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Dari tabel Cayley berikut, diperoleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Di sini kita bisa tahu bahwa inverse dari 1 adalah 1 karena 1 dioperasikan dengan 1 itu menghasilkan 1, dan inverse dari 3 adalah 7 karena 3 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 itu menghasilkan 1, jadi inverse dari 3 adalah 7, begitupun dengan inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Kemudian kita perhatikan bahwa siklik dengan generator A didefinisikan dengan A pangkat N. N merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka diperoleh pada kasus yang pertama, kita ambil A sama dengan 1, diperoleh 1 pangkat min 5 sama dengan 1 pangkat min 4 dikali 1 pangkat min 1. Kenapa di sini sama dengan 1 pangkat min 4 dikali 1 pangkat min 1? Karena jika dikalikan, mereka akan pangkatnya akan nambah gitu. Jadi min 4 ditambah min 1, jadi pangkatnya min 5 gitu. Dan hasilnya di sini 1 semua, karena inverse dari 1 adalah 1, maka 1 bukan merupakan generator dari U10. Akan tetapi 1 kurang dari U10. Bisa dilanjut. Pada kasus yang kedua,
kita ambil A-nya sama dengan 3. Karena inverse dari 3 itu adalah 7, maka 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik dengan generator 3 itu 3971. Kita tahu bahwa 3971 ini kita dapat dari hasil sebelumnya tadi. Di sini misalnya 3 pangkat 3 di sini kan hasilnya jadi sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dan itu menghasilkan 7 gitu. Begitupun seterusnya sehingga kita dapat 3971. Dan pada kasus yang ketiga kita ambil A sama dengan 7, karena inverse dari 7 itu adalah 3, boleh dilanjutkan ke bawah. Maka 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik dengan generator 7 itu menghasilkan 7, 9, 3, 1. Dan ini merupakan subgrup dari U10. Pada kasus ketiga kita ambil A sama dengan 9. Dan karena 9 kali 9 itu sama dengan 1, maka inverse dari 9 adalah 9. 9 bukan generator dari U10, akan tetapi 9 kurang dari U10. Berdasarkan kasus dari 1 sampai 4, maka kita peroleh bahwa semua subgrup dari U10 adalah siklik dengan generator 3 sama dengan siklik dengan generator 7 sama dengan 1, 3, 7, 9, 0, dan 1,9. Di sini ada latihan soal pertama. Berdasarkan contoh yang satu tadi, apa yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Kita bisa lihat pada contoh pertama, terlihat pada perkalian yang di mana A pangkat N disebut generator pada suatu grup atau subgrup apabila operasi A pangkat N menghasilkan himpunan itu sendiri. Misalkan pada kasus pertama tadi, A pangkat 1, A pangkat 0, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1 itu menghasilkan 1, karena himpunan yang dihasilkan itu hanya 1, maka itu bukan merupakan generator. Berbeda dengan kasus yang kedua, karena hasilnya itu himpunan itu sendiri, yaitu 3, 9, 7, dan 1, maka itu merupakan generator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Christian. Sekarang bisa dilanjut oleh Fadia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada contoh 2, di mana diberikan Z10 dengan operasi penjumlahan modul 10, di mana tentukan semua subgrup dari Z10 dan modul 10. Kita lihat pada tabel cari berikut yang menunjukkan operasi Z10 pada modul 10, di mana kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, hingga 9 tambah 9 sama dengan 8. Karena modul 10, jadi 9 tambah 9 kan 18, terus dikurang 10 jadi 8. Nah, dari tabel samping diperoleh 0 merupakan elemen identitas dari Z10 terhadap operasi modul 10. Karena inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 adalah 9, sampai dengan inverse dari 9 adalah 1. Di sini, untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 modul 10, kita dapat melihat dari beberapa kasus, di mana kasus yang pertama kita ambil A sama dengan 0, di mana kalau 2 dikali 0 itu sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, hingga 2 dikali 0 sama dengan 0. Ke bawah, tolong. Kita lihat di sini meskipun 0 bukan generator dari Z10 modul 10, akan tetapi 0 itu adalah subgrup dari Z10 modul 10. Nah, untuk kasus 2 sendiri kita ambil contoh, kita ambil A sama dengan 1. Kita lihat di sini 10 dikali 1 sama dengan 10, karena dia modul 10 maka jadi 0, hingga 10 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi karena generator karena 1 itu bagiannya itu adalah 1, 2, 3, sampai 0, maka 1 ini termasuk subgrup dari Z10 modul 10. Untuk kasus 3, kita ambil A sama dengan 2, 5 dikalikan, kita lihat 5 dikali 2 sama dengan 10, maka menjadi 0,
hingga 5 dikalikan 2 sama dengan 0. Lihat juga pada tabel Shirley-nya, perhatikan bahwa 2 himpunan bagiannya adalah 2, 4, 6, 8, 0, di mana 2, 4, 6, 8, 0 itu adalah grup terhadap modulus 10. Jadi meskipun 2 bukan generator dari Z10, modulus operasi penjumlahan modulus 10, akan tetapi 2 itu merupakan subgrup dari operasi Z10 modulus 10. Nah, selanjutnya untuk kasus 4, kita ambil A sama dengan 3. Kita lihat di sini, jika kita 10 dikalikan 3 akan menghasilkan 30, maka menghasilkan 0 karena modulus 10. Hingga 9 dikalikan 3 sama dengan 7. Kita lihat operasi pada kasus yang keempat ini, itu A-nya sama dengan 3, kita dapat 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Nah, itu merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Untuk selanjutnya, kasus 5, kita ambil A sama dengan 4. Kita lihat di sini 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya, terus sama dengan 0, sampai 5 dikali 4 sama dengan 0. Dengan demikian, 4 itu memiliki elemen 4, 8, 2, 6, 0. Nah, hal tersebut merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Untuk kasus 6, ambil A sama dengan 5, di mana 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena modulus 10, maka menghasilkan 5, hingga 5 dikalikan 5 sama dengan 5. Kita lihat di sini bahwa operasinya itu adalah 5,0. Nah, 5,0 ini merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Untuk kasus yang ketujuh, kita ambil A sama dengan 6. Untuk kasus 7, kita ambil A sama dengan 6, yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24, menghasilkan 6 karena modulus 10, hingga 5 dikalikan 6 sama dengan 0. Dengan demikian, 6 akan subgrupnya itu 6, 2, 8, 4, 0, yang merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Untuk kasus 8, kita ambil A sama dengan 7. Kita lihat dulu, 5 dikali 7 sama dengan 35, maka sama dengan 5. 4 dikali 7 sama dengan 28, maka 2, hingga 4 dikali 7 sama dengan 8. Kita lihat di sini bahwa hasilnya itu adalah 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, dan 0. Nah, itu merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Selanjutnya, untuk kasus 9, kita ambil A sama dengan 0, sama dengan 8. Kita lihat dulu, 5 kali 8 sama dengan 40, yaitu 0. Hingga 5 dikali 8 sama dengan 0. Kita lihat situ, maka kita mendapatkan hasil 8, 6, 4, 2, dan 0. Nah, hal tersebut merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Untuk kasus yang terakhir, kita lihat kasus 10, kita ambil A sama dengan 8. Kita kalikan 5 dikali 9 sama dengan 45, yaitu 5. Kemudian sampai dengan 5 dikali 9 sama dengan 5. Dengan demikian, operator 9 akan menghasilkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, itu merupakan subgrup dari Z10 modulus 10. Kita dapat lihat dari kasus 1 sampai kasus 10, maka semua subgrup dari Z10 modulus 10 adalah 0, yaitu 0, 1 sama dengan 3, sama dengan 7, sama dengan 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk 5 itu sama dengan 0,5, dan untuk 2 sama dengan 4, sama dengan 6, sama dengan 8, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian kita lihat latihan soal 2, berdasarkan contoh 2 tadi, apakah yang bisa kalian simpulkan, temukan alasannya. Jadi, yang dapat kita simpulkan itu ada 3 poin, di mana poin yang pertama,
dari grup Z10 terbukti sebagai grup siklik dengan generator atau pembangunnya yaitu 1, 3, 7, dan 9. Kemudian poin yang kedua, diperoleh subgrup-subgrup dari Z10 yaitu 0 dan 1 yang sama dengan 3 sama dengan 7 sama dengan 9 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk 5-nya sendiri adalah 0,5, dan untuk 2 yang sama dengan 4, sama dengan 6, sama dengan 8, yaitu 0,2, 4, 6, dan 8. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, di mana setiap subgrup dari Z10 terbukti berupa grup siklik. Karena operasi Z10 modul 10 tersebut bersifat tertutup, bersifat asosiatif, dan memiliki unsur identitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Tia. Ya, terima kasih moderator. Saya lanjutkan, yaitu terkait contoh soal 3, di mana tunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11 serta tentukan semua subgrupnya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu U14 dari Z14. Kita bisa lihat di tabel Kelly di atas yang diperoleh dari U14 itu ternyata subgrupnya itu 1, 3, 5, 11, dan 13. Kemudian catatan untuk UN adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N, yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Kemudian langkah yang kedua akan ditunjukkan bahwa U14 ini dengan subgrupnya 1, 3, 5, 9, 11, dan 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, kita perhatikan tabel Kelly berikut. Tadi kan subgrupnya itu 1, 3, 5, 9, 11, 13. Nah, ketika kita operasikan dengan operasi perkalian modulo 14, menghasilkan data yang ada di tabel. Kemudian akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Di bawahnya, ambil sebarang A dan B merupakan elemen U14 sehingga diperoleh jika generator A dikalikan dengan operasi perkalian modulo 14, maka B ini kurang dari 14. Maka A dengan operasi perkalian modulo 14, B elemen U14. Kemudian jika A dengan operasi perkalian modulo 14, maka B akan lebih besar dari 14, yakni A merupakan RI atau modulo 14 dan B sama dengan RIJ modulo 14. Maka generator A dengan operasi perkalian modulo 14, B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14, B merupakan elemen dari U14, sehingga terbukti bahwa perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Kemudian selanjutnya akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Nah, kita ambil sembarang A, B, dan C ini merupakan elemen U14, sehingga kita peroleh bahwa A dengan operasi perkalian modulo 14, kemudian dikalikan dengan B, operasi perkalian 14C, maksudnya operasi perkalian modulo 14C akan sama dengan dalam kurung A dengan operasi perkalian modulo 14B, kemudian tutup kurung operasi perkalian modulo 14C. Menjadi RS modulo 14 sama dengan RT modulo 14 dan S sama dengan T, sehingga terbukti bahwa perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Selanjutnya, untuk setiap
generator merupakan elemen U14. Sehingga I1 merupakan elemen dari U14, sehingga generator dengan operasi perkalian modul 14 itu 1 sama dengan A, atau 1 itu merupakan elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modul 14, sehingga terbukti juga bahwa elemen identitasnya itu 1. Kemudian untuk setiap A elemen U14, maka A inverse merupakan elemen dari U14. Sehingga A dengan operasi perkalian modulo 14 dengan A inverse ini sama dengan 1, yakni inverse dari 1 itu adalah 1, kemudian inverse dari 3 itu 5, inverse dari 5 adalah 3, kemudian inverse dari 9 adalah 11, dan inverse dari 11 adalah 9, kemudian inverse dari 13 adalah 13. Selanjutnya. Nah, dengan demikian, agak ke atas ini, agak ke bawah ini. Dengan demikian, karena operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, kemudian berlaku juga sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kemudian tahap yang ketiga yaitu akan kita tunjukkan bahwa U14 ini sama dengan generator 3, kemudian sama dengan generator 5. Nah, perhatikan bahwa ketika generatornya 3 itu 9 dikali 5 itu dengan operasi perkalian modulo 14 itu menghasilkan 3. Sampai dengan 5 dikali 5 dengan karena operasi perkalian modulo 14 menghasilkan 11. Sampai seterusnya sampai dengan 3 dikalikan 5 itu ternyata menghasilkan 1 karena operasi perkalian modulo 14. Nah, jadi untuk generatornya 3 itu menghasilkan pembangunnya yaitu 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Nah, dengan demikian U14 ini sama dengan ketika generatornya 3 dan sama juga dengan ketika generatornya 5. Kemudian untuk 5-nya sendiri kita peroleh juga tadi 5, 11, 13, 9, 31. Lanjut. Kemudian langkah yang keempat itu kita akan tunjukkan bahwa U-nya itu U14 merupakan generator 11. Nah, perhatikan bahwa 9 dikali 9 itu ketika kita operasikan dengan operasi perkalian modulo 14 itu menghasilkan 11. Sampai dengan 9 dikali 9 itu dengan operasi perkalian modulo 14 juga merupakan 11. Sampai seterusnya di next. Nah, dari perhitungan tadi kita bisa peroleh bahwa ternyata dengan generator 11 itu menghasilkan 11, 9, 1. Nah, ini ternyata hasil dari pembangunnya itu bukan merupakan subgrup dari U14, sehingga 14 tidak sama dengan generator 11. Nah, kemudian untuk yang kelima, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sembarang A elemen grup G, dan A ini merupakan A pangkat N, di mana N ini merupakan elemen dari bilangan bulat. Sedemikian sehingga untuk generator A ini merupakan subgrup dari grup G. Nah, maka semua subgrup dari U14 adalah untuk generator 1 ini sama dengan 1. Nah, perhatikan tabel Kelly berikut yang menunjukkan 1, maksudnya generator 1 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, dari sini kita peroleh bahwa subgrup yang hanya memuat elemen identitas E disebut trivial subgrup. Kemudian yang B, ketika generatornya 3 ini menghasilkan pembangunnya 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Nah, pada tabel Kelly menunjukkan bahwa generator 3 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kita bisa lihat sendiri di sini. Kemudian yang C ini ketika generatornya 5 itu ternyata menghasilkan pembangunnya
5, 11, 13, 9, 31. Nah, bisa kita lihat juga di tabel Kelly. Kemudian sama halnya dengan D, yaitu ketika generatornya 9, menghasilkan pembangunnya yaitu 9, 11, dan 1. Nah, ternyata untuk ketika generatornya 9 ini tidak menghasilkan subgrup dari U14. Selanjutnya, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, dilanjut oleh saya sendiri. Yang berikutnya ada kalau itunya 11 ya, sikliknya 11 gitu. Itu anggotanya ada 11, 9, 1. Kalau dioperasiin ke biner atau dengan modul 14 itu menjadi seperti yang di tabel. Terus jika sikliknya 13 itu anggotanya cuma 2, 13 dan 1. Dan kalau di operasi perkalian modul 14 atau di biner modul 14 itu akan menjadi seperti ini. Nah, lihat soal 3 berdasarkan jawaban Anda pada latihan 2 3 barusan satu yang disebutkan. Nah, pertama mungkin yang bisa disimpulkan adalah tidak semua subgrup itu siklik atau ya tidak semua subgrup itu adalah siklik. Tapi kalau jika itu udah siklik kayak di contoh 1 itu kalau udah siklik pasti akan menjadi suatu subgrup dari suatu G gitu. Mungkin kita lanjut. Terus secara umum untuk menunjukkan bahwa A itu merupakan subgrup itu, maka kita tentukan A itu lebih kecil daripada G. Ini sudah ya di jadi kita lanjut aja ke contoh 4. Misalkan dia adalah grup Abel atau abelian dan A itu adalah himpunan anggotanya itu X 3 dan identitas dengan X itu buktikan bahwa A itu kurang dari G. Ambil sembarang untuk menjawabnya itu kita ambil sembarang A, B untuk elemen dari H. Pastikan bahwa A pangkat 3 dikali B pangkat 3 itu sama dengan A dikali B pangkat 3 atau sama dengan X gitu ya. Itu adalah karena B nya itu adalah grup abelian. Kemudian ambil sembarang A yang anggota dari kan ditemukan A juga itu anggota dari kita tahu bahwa A dikali A itu sama dengan identitas. Sedemikian hingga A pangkat 3 dikali A pangkat 3 yang diinpuskan itu akan sama aja 3 A inpus di pangkat 3 atau sama dengan P dikali A pangkat A inverse di pangkat 3 dan kita tahu bilang itu juga demikian itu A inverse pangkat 3 itu anggota dari H. Nah, karena setiap anggota A sama B itu elemen dari H atau anggota dari H, maka A dikali B itu anggota H juga. Untuk semua suatu dan untuk suatu A elemen H itu A inverse-nya juga anggota H, maka terbukti H itu grup dari G. Ada sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B itu merupakan suatu elemen dari grup yang berlaku sifat komutatif apabila A kali B sama dengan B kali A. Katakan semua elemen pada grup Abel ini berlaku sifat komutatif. Nah, ada definisi 18 atau center of group. Jadi kalau center of group itu yang bedanya dengan elemen atau sifat komutatif yang pada biasa itu kan A dikali B atau dua bilangan yang dikalikan dari anggota himpunan A itu akan bersifat komutatif itu A dikali B, B dikali A.
Kalau yang center of group itu, center of group atau dinotasikan ZG adalah kumpulan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Jadi ada center of group sama dengan anggota bilangan dari G yang dimana A dikali X itu sama dengan X dikali A, dengan X itu anggota dari G. Jadi ketika ada X yang anggota dari grup juga dikalikan dengan bilangan dari subgrup atau dari itu, maka akan bersifat komutatif juga. Itu menjawab yang latihan soal 4 juga. Jadi itu interpretasinya, atau kalau ingin kita buktikan itu ada di poin 3 di teorema 8. Center suatu grup merupakan subgrup, center suatu grup itu merupakan subgrup dari G. Kita tahu bahwa subgrup itu pasti grup dan pasti ada elemen identitas, dan yang kedua itu sudah pasti beresiko tertutupan karena mungkin dia subgrup. Yang ketiga membuktikan bahwa kali X itu sama dengan X dikali A. Jadi kita sama-sama dikalikan A inverse di kiri kanannya, jadi A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali X kali A. Kita langsung aja gitu, A dikali dengan A inverse nanti akan menjadi E. Terus yang di sebelah kanan juga itu jangan dikalikan ke sebelah kiri dulu, karena nanti yang sebelah kiri itu jadi E dikali X itu sama dengan X gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu tidak kita kalikan atau tidak kita kali A inverse dengan kali A, jadi kita biarkan aja. Terus kedua ruasnya yang lagi itu dikali dengan A inverse kedua kali lagi, jadi X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali X A dikali A inverse lagi. Nah, X sama dengan X A inverse sama dengan A inverse X dikali dengan A inverse atau sifat yaitu A dikali A inverse itu E. Jadi X A inverse sama dengan A inverse X yang dikali dengan E, dan bilang apapun yang dikali dengan E itu maka akan bilang itu juga. Jadi X A inverse sama dengan A inverse X. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya, atau bersifat komutatif. Terus definisi 19 itu ada centralized A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A itu elemen pada grup G. Di sini ada CA atau centralized A merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang bersifat komutatif, dengan A itu centralized A-nya itu sama dengan pada G kecil, yaitu bilangan atau himpunan elemen dari grup dengan G dikali A itu sama dengan A dikali G. Dan perbedaan yang tadi itu kan perbedaannya jelas itu A dengan kali X gitu, atau variabel atau bilangan selain dari himpunan atau suatu grupnya kan menghasilkan komutatif juga. Kalau misalnya dari definisi 19 itu perbedaannya adalah ketika ini tidak dikalikan dengan X gitu, dan juga tidak dikalikan dengan B atau bilangan yang himpunan G gitu. Jadi ini adalah dikalikan bilangan selain dari himpunan G dan selain dari himpunan A, maka menghasilkan G A sama dengan A. Subgrup ini membuktikan yang di atas. Sebenarnya kita langsung aja, ada XY, kita ambilnya XY A itu akan sama dengan kita ambilnya itu A sama dengan AE gitu. Yang menyebabkan A itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh dari CA itu atau himpunan atau anggota dari G. Ambil sembarang X, Y dengan anggota itu dari C XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa X dikali Y aksen dikali A
kita tahu itu bisa X aksen, Y aksen. Ini kita ambil X, kita ambil Y aksen aja. Jadi kita asosiatifkan X, Y aksen dikali dengan A, Y, dan dikali yang terakhir itu Y aksen. Kita komutatif lagi, jadi X, Y aksen dikali Y, A, dikali dengan Y aksen. Terus kita asosiatif lagi, jadi X dikali Y aksen Y dikali dengan A, Y aksen. Y aksen dikali dengan E, maka akan menjadi X, E, A, Y aksen, dan E itu seperti tadi, ataupun bilangan dikali E sama dengan bilangan sendiri atau bilangan itu E. Jadi X dikali A dikali Y aksen. Diasosiatifin lagi jadi A X dikali Y aksen, atau menjadi A dikali Y, dikali A dikali X dikali Y aksen. Jadi sama aja di kayak itu sendiri gitu. Jadi bersifat komutatif juga, dan itu pun berlaku menjadi maka centralized. A itu kurang dari G, dan terbukti itu adalah subgrup dari G. Yang terakhir ini sama aja, jadi sebenarnya nggak terlalu beda. Ini membuktikan bahwa C itu subgrup dari G. Mungkin cukup sekian dari kami karena waktunya sudah habis. Nah iya, mohon maaf tadi waktunya kepotong ya karena waktu Zoom-nya limit. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1 untuk pembahasan modul 3C untuk pertemuan 6-nya dari dosen pengampu Pak Rafiq Zulkarnain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap. Terima kasih atas waktunya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.